Assalamualaikum, selamat siang dan Sana Kepo Sumber. Kembali lagi bersama Riani di podcast Info Sumber TV. Nah, dan Sana Kepo Sumber menjelang hari jadi Kota Padang ke-357 tahun, tentunya masyarakat Kota Padang pengen lihat nih bagaimana perkembangan pembangunan Kota Padang yang sedang berjalan pada saat ini. Mungkin mulai dari kondisi jalannya, kemudian ada drainase, penanganan banjir pasca bencana, trotoar, terus pokoknya berbagai proyek infrastruktur yang lagi berjalan dan dirasakan oleh masyarakat Kota Padang secara keseluruhan. Dan hari ini Riyadi bakal bahas ini langsung bersama orang yang bertanggung jawab di balik berbagai pekerjaan ini ya. Dan Sana Kepo Sumber telah hadir bersama Riyadi di studio pada siang hari ini Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kota Padang bersama Bapak Malvi Henry. Ya, selamat siang pemirsa. Selamat siang Bapak, terima Selamat kasih siang, sudah Denny. berkenan hadir di podcast Info Ya. Sumber pada siang hari ini. Nah, di Zona Info Sumber, karena Pak Malvi sudah berada di studio kita pada siang hari ini, kita langsung cecar, nggak bercanda ya Pak ya. Kita langsung tanya-tanya aja nih seputar pekerjaan rumah Kota Padang yang saat ini diemban oleh Pak Malvi nih. Ya. Pak Malvi, kalau misalkan hari ini Bapak ngelihat kondisi Kota Padang ya, banyak persoalan infrastruktur sebenarnya, apalagi tuh kemarin pasca bencana. Apa menurut Bapak yang saat ini masih jadi PR besar Kota Padang? Baik, terima kasih Bu Riani. Memang pasca bencana kemarin kita dihancurkan oleh gelombang banjir ya di tanggal 25 November yang lalu, dan alhamdulillah hari ini kita mencoba memperbaiki kegiatan-kegiatan yang memang berkaitan dengan perbaikan infrastruktur yang terdampak bencana. Nah, memang itu fokus utama sebenarnya terkait dengan rehab-rekon pasca bencana kita. Dan alhamdulillah di tahun 2026 ini kita juga dapat alokasi anggaran yang memang diperuntukkan untuk rehab-rekon pasca bencana. Memang PR besar kita saat ini adalah bagaimana kita bisa memulihkan infrastruktur yang terdampak pasca bencana ini. Oke. Jadi memang masih on progress sebetulnya Pak Ya, sama perbaikan infrastruktur, apalagi kejadiannya itu di akhir tahun 2025. Jadi mungkin ada proses pencairan dana dan sebagainya. Jadi itu bertahap ya dan Sana Info Sumber. Tapi Pak, kan dari Dinas PUPR sendiri mungkin bersama pusat itu sudah mengorganisir gitu, mana mungkin yang dari hal yang bisa dibenahi dulu sampai yang jadi PR besar banget nomor 1. Ya, benar. Kalau untuk pembagian kewenangan memang kita sudah diatur ya, diatur sesuai kewenangan kita. Di tahun 2026 ini sesuai dengan alokasi anggaran yang kita dapatkan, kita menangani untuk rehab-rekon pasca bencana ini lebih kurang dengan anggaran lebih dari 200 miliar, 212 miliar yang khusus ditangani oleh PUPR sendiri. Nah, sementara dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh pusat melalui balai BWS, balai CK, dan juga balai jalan, ini juga sudah lagi proses penyusunan perencanaan. Nah, khusus untuk balai wilayah sungai, terakhir kita juga sudah audiensi ya bersama Bapak Wali Kota Padang kita. Ada dua alur sungai yang akan diperbaiki sesuai dengan kondisi terdampaknya di Aitingin dan Batangkuranji yang terpusat pada titik-titik yang ada di Lumin Park dan juga beberapa titik yang di Batu Busuk dan Gunung Nagu. Nah, kalau dari informasi yang disampaikan berdasarkan audiensi tersebut, hampir 1 T anggaran untuk perbaikan normalisasi sungai, termasuk pembangunan check dam pada kawasan sungai tersebut. Jadi pada prinsipnya ini sudah berangsur kita coba rencanakan dan kolaborasikan dengan kementerian melalui balai sungai. Sementara untuk di BPBPK yang dulunya balai CK, sekarang juga lagi proses penyusunan DED. Ada beberapa kawasan yang memang ditangani oleh mereka sendiri, dan informasi terakhir yang kita dapatkan hampir 400 miliar yang ditangani oleh mereka pada kawasan yang terdampak bencana seperti di Tabiang Banda Gadang,
terus di Pau, di daerah Batu Busuk dan sekitarnya, dan di daerah Lubuk Minturun. Jadi ini sudah proses perencanaan. Nah, untuk kewenangan kita di pemerintah kota, kita juga sudah mensinkronkan beberapa titik lokasi yang memang kita laksanakan dari anggaran TKD kita. Nah, dari total 212 miliar ini, di samping kita juga perbaikan daerah irigasi dan drainase, juga kita memperbaiki jalan-jalan yang memang rusak dan butuh perbaikan dalam hal mitigasi bencana kita. Nah, khusus untuk daerah irigasi, total ada 13 titik DI yang kita perbaiki. Nah, ini juga sejalan dengan bagaimana kita mengatasi dampak pertanian dan kekeringan yang terjadi pada saat ini. Nah, kalau dari data yang kita dapatkan melalui Dinas Pertanian, itu lebih kurang di tahun ini kita bisa menyelesaikan lebih kurang 2.149 hektar lahan pertanian yang terdampak. Oh, yang sebelumnya rusak gitu, Ya, direvitalisasi oleh pemerintah berarti. ya, diperbaiki daerah irigasinya yang menjadi kewenangan kita. Dan mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik tentunya di tahun ini. Oke, tuh Dusun Ibu Sumber banyak ternyata anggarannya ya Pak ya. Jadi berarti ini pemerintah abai. Iya, benar. Karena kan selama ini orang mikirnya bencananya udah terjadi nih dari akhir tahun, udah pertengahan tahun, kenapa nih masih kayak kesannya terbengkalai gitu. Sebenarnya memang kita kan butuh juga proses yang harus kita lalui. Nah, di samping kita juga butuh anggaran untuk pelaksanaannya, tentu ini bisa kita lakukan secara bertahap. Nah, ada proses perencanaan yang kita lalui terlebih dahulu untuk memetakan mana yang memang prioritas dan kritis dari sisi infrastruktur yang harus kita tangani. Nah, tidak serta-merta kita harus bekerja, ini ya memang seperti itu prosesnya. Jadi tetap mengacu pada proses perencanaan dan pemetaan sesuai dengan titik kritis yang harus kita tangani segera. Berarti termasuk ini ya Pak ya, kalau misalkan berbicara tentang proses gitu, termasuk mungkin menyasar kepada sumber masalah yang sebenarnya itu aja, seperti titik banjir yang terjadi di tempat-tempat yang itu aja, misal kayak Sungai Batangkuranji gitu, di Lubuk Binturun dan sebagainya macamnya, karena sumber banjirnya dari situ semua. Jadi PUPR juga bertanggung jawab untuk proses tersebut. Ya, kalau untuk penanganan banjir, ya selain juga ada kewenangan kita untuk mengatasi drainase perkotaan dan saluran-saluran primer yang mau berkaitan dengan genangan atau banjir, tentu juga ada kewenangan dari provinsi dan juga Kementerian PU atau kementerian terkait tentunya. Dan ini kita coba dari pemerintah kota untuk mensinergikan bagaimana program kita berjalan dan bisa terintegrasi dengan pembangunan yang dilaksanakan oleh kementerian melalui balai dan juga PSDA BK provinsi tentunya. Dan mudah-mudahan ini ke depan bisa kita tingkatkan lagi dan bisa kita kolaborasikan dengan lebih baik tentunya. Oke, jadi lintas OPD juga berkomunikasi ya Pak ya? Benar. Betul, karena kemarin tuh sempat keinget sama Reni dan Senek Info Sumber, maksudnya DLH pun turut bekerja sama dengan PUPR. Karena banyak juga maksudnya PUPR yang mengatasi infrastrukturnya, nanti DLH nih cari kayak ternyata banjir bukan cuma disebabkan mungkin karena infrastruktur yang sudah usang, tapi masyarakatnya juga buat sampah sembarangan, ternyata Pak. Benar sekali. Nah Pak, ini di luar bencana ya, infrastruktur Kota Padang ini terus dibenahi oleh PUPR juga tentunya. Saat ini apa yang sedang dikerjakan oleh PUPR Kota Padang Pak? Ya, untuk saat ini kita memang fokus pada penanganan persoalan di kawasan perkotaan, terutama berkaitan dengan jalan-jalan berlubang, terus mengatasi titik-titik genangan yang berada di jalur-jalur ramai protokol yang ya setiap ada hujan ada genangan, nah itu kita coba selesaikan. Nah, upaya kita adalah kita mencoba melakukan penggalian sedimen dan perbaikan beberapa drainase dan saluran-saluran primer
yang terhubung dan memang menjadi menjadi persoalan dari banjir atau genangan tersebut. Saat ini kita mencoba membersihkan saluran primer yang Banda Jati, ini sedang berlangsung sekarang, ini boleh dicek di lapangan. Terus di Kalimati, terus di Geweri juga dekat jembatan Siti Nurbaya, ini sedang berlangsung, dan kita maju ke Kalimati lagi untuk penyelesaian genangan yang ada di kawasan tersebut. Nah, selain itu di kawasan-kawasan pinggir kita juga sudah menyelesaikan penggalian sedimen beberapa titik lokasi di kawasan Palarik dan Maransi. Ini lebih kurang alat kita masuk sana untuk galian 40 hari kurang, dan alhamdulillah saat ini cukup berpengaruh signifikan terhadap genangan yang ada di kawasan tersebut. Nah, untuk penanganan yang viral-viral ada juga ya, seperti di Arai Pinang sekarang juga lagi bekerja kawan-kawan di sana. Memang kita perlu juga melakukan sinergi dengan pihak kecamatan, kelurahan, karena ada beberapa titik yang ternyata salurannya ada penyempitan. Ya, jadi ketika kita melakukan peninjauan lapangan, masalahnya bukan ada di titik genangan tersebut sebenarnya. Cuman bagaimana aliran air ini bisa menuju ke saluran primer terdekat. Nah, ternyata menjelang ke saluran primer terdekat ada penyumbatan, ada penyempitan dimensi saluran. Tentu ini harus kita atasi terlebih dahulu untuk bisa aliran air ini mengalir ke saluran primer tentunya. Nah, ini sudah kita sinergikan dengan pihak kecamatan, kelurahan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa kita selesaikan dan bisa kita kurangilah genangan yang ada di kawasan-kawasan tersebut. Nah, mungkin itu. Jadi memang sinerginya kayak gitu ya, dan sana Kepo Sumber. Karena orang ngelihatnya kayak, wah ini viralin nih Pak, masukin Padang Command Center nih, masukin Padang Command Center. Ternyata sudah dikerjakan oleh timnya Pak Malvi nih, dikerjakannya secara bertahap. Karena kemarin tuh, Bapak kalau misalkan lihat di Info Sumber ya, itu tuh banyak banget aduan, Min ada jalan berlubang di sini Min, gitu kan. Bahkan kayak lampu jalan di sini nggak ada, dibilangnya kayak gitu kan, banyak banget kayak. Contoh waktu itu di Lubuk Buaya, kan ada jalan berlubang. Ternyata setelah kita cek, ada galian dari PDAM yang memang mengganggu jalan di kawasan Lubuk Buaya tersebut. Nah, ini sudah kita sampaikan, sudah diperbaiki, sudah selesai. Jadi memang kita juga butuh netizen untuk bisa menotis persoalan-persoalan kota. Ini kan juga pemantik juga bagi kita untuk bisa menyelesaikan persoalan. Tapi pada prinsipnya apapun yang jadi persoalan ini tetap kita segerakan untuk penyelesaian, bukan kita abaikan sama sekali. Berarti komunikasinya terbuka juga ya Pak ya? Jadi misalkan nih kalau netizen itu melihat ada malfungsi lah gitu, jalan berlubang kah atau apa, nggak usah segan-segan untuk kasih tahu langsung aja. Notis aja. Jadi nanti pasti akan diproses langsung oleh tim PUPR Kota Padang nih, Dunsana Kepo Sumber. Nah, tadi di awal Pak Malvi juga sudah spill sedikit tentang anggaran-anggaran yang ada saat ini dan masih on proses sebenarnya pengerjaannya. Tadi ada yang 200 miliar ya Pak ya, ada yang 1 triliun, ada yang 400 M, Dunsana Kepo Sumber. Maksudnya kayak banyak kan duitnya, kita berpikir ini kemana saja dialokasikannya, terus turunan dananya dari mana aja gitu. Mungkin dari Pak Malvi sendiri bisa dielaborate lagi, mungkin Dunsana Kepo Sumber nih sumber pendanaannya itu dari mana aja Pak? Apakah dari APBD Kota Padang aja, atau dari provinsi kah, atau DAK, atau sumber lainnya? Ya, kalau khusus untuk kita di pemerintah Kota Padang, memang sumbernya tetap APBD Kota Padang. Nah, kenapa ada tambahan untuk kita dalam penyelesaian infrastruktur pasca bencana? Kan ada juga transfer keuangan daerah yang dikembalikan ke kita. Betul. Nah, dari transfer keuangan daerah yang dikembalikan ke kita itu, kita dapat alokasi untuk penyelesaian infrastruktur ini di tahun ini lebih kurang 212 miliar, lebih kurang. Nah, dari 212 miliar ini dilaksanakan untuk beberapa kegiatan.
Nah, pertama untuk daerah irigasi, ada 13 titik DI yang kita coba selesaikan untuk mengatasi kekeringan dan juga lahan-lahan pertanian yang terdampak seperti yang kami sampaikan sebelumnya. Terus juga penyelesaian perbaikan drainase pada lokasi-lokasi terdampak di Tabiang Bandagadang, terus ada di Pau juga, terus ada di Luha yang di Lubuk Binturun, terus di Kampung Apa. Nah, itu kita masukkan dalam beberapa kegiatan kita di tahun ini. Nah, eh, penyelesaian kegiatan ini kita juga sinkronkan dengan balai. Nah, kalau yang dilaksanakan oleh balai wilayah sungai dan balai BPBPK itu sumbernya APBN, karena itu kewenangan pusat, jadi sumbernya APBN, dan itu terprogram untuk 3 tahun. Yang 1T itu untuk 3 tahun ke depan terprogramnya. Jadi bertahap mulai tahun 2027 Tahun depan. besok ya sampai 2028 itu penyelesaian rehab rekon pasca bencana akan mulai dilaksanakan oleh balai sendiri. Jadi proses sekarang masih perencanaan. Sama juga dengan balai BPBPK yang dulunya balai CK. Ya. Jadi nggak langsung 1T dihabisin dalam 1 tahun ya Pak ya. Tapi ini sebagai Bapak nih hitung-hitungan kepala dinas ya, apakah hitungan 1T untuk selama 3 tahun itu sudah sudah cocok dengan kebutuhan real lapangan, atau menurut Bapak anggaran yang tersedia itu kurang atau bagaimana? Ya, kalau hitungan total kerusakan infrastruktur berdasarkan dokumen R3P kita itu lebih kurang 3,7 T, Bu Riani. Jadi sebenarnya kalau bisa kita dapatkan total anggaran tersebut untuk bisa penyelesaian secara menyeluruh, tentu dampak yang terjadi pasca bencana tersebut ini bisa bisa tuntas lah, bisa selesai. Namun tentu ini juga ada keterbatasan anggaran kita dalam penyelesaian infrastruktur tersebut. Nah, tentu nanti di samping anggaran pemerintah kita, tentu ada juga CSR yang dimintakan oleh pemerintah kota atau melalui kementerian terkait untuk bisa membantu penyelesaian infrastruktur di pemerintah kota. Nah, kalau dikaitkan dengan ini, sebenarnya walaupun ini bukan kewenangan PU, ini juga bisa disampaikan. Ada CSR oleh Buddha Suci untuk untap, pembangunan untap di Balai Gadang. Ya, itu CSR dari pihak lain, pihak swasta untuk membantu hunian tetap pada kita di pemerintah kota untuk warga-warga terdampak. Jadi sebenarnya terbuka untuk siapapun bagi perusahaan atau pihak-pihak yang memang berniat untuk membantu penyelesaian infrastruktur yang ada di pemerintah kota sendiri. Oke, baik, tapi tetap diterima berarti ya Pak ya, ada keterbukaan di sana. Nah, sekarang dari pengen nanya soal akuntabilitas. Jadi tadi kan kita ngomongin tentang aduan warga nih, Rencana Evo Sumbar, kemudian ada masuk ke Padang Command Center, kemudian diproses oleh Dinas PUPR sendiri. Sekarang orang nanyain nih Pak, kadang ada beberapa pekerjaan misal pengaspalan jalan atau penambalan jalan gitu ya. Kualitasnya biasanya. Jadi ini udah ditambal, nanti bolong lagi gitu, atau ini nggak tahu ya apakah ini tanggung jawab PUPR juga apa enggak, kayak rel kereta api yang sudah ditambal lagi sama aspal tuh nanti rusak lagi begitu ya Pak ya. Banyak yang bilang kayak baru beberapa bulan, beberapa minggu itu sudah kropos lagi. Nah, gimana nih PUPR sendiri mengawasi kualitas pekerjaan, mungkin itu dari kontraktor atau mungkin dari tim dinas PUPR sendiri? Ya. Kalau untuk akuntabilitas, kita tetap mengedepankan pertanggungjawaban sesuai dengan spek yang dimintakan. Nah, ini kan sifatnya pemeliharaan. Kita memang berusaha untuk bisa menjaga kualitas sesuai dengan SOP dan standar pekerjaan yang kita lakukan. Memang ada beberapa titik yang harusnya bisa kita koordinasikan lebih lanjut dengan pihak-pihak lain yang harus kita selesaikan.
Nah, kadang-kadang jalan ini kan musuh besarnya air, musuh Betul. besarnya air. Mm-mm. Nah, sebenarnya pada titik-titik tertentu yang harus diselesaikan sebenarnya genangan atau saluran Mm-mm. terlebih dahulu. Memang kadang-kadang situasi di kita ada beberapa yang memang butuh penanganan permanen, yang anggarannya kita belum tersedia sebenarnya. Mm-mm. Jadi mau tak mau ini juga harus diselesaikan, ini juga harus dituntaskan, dan eh, kalau kita coba sinergikan, kadang-kadang ada kendala di anggaran ini, di Mm-mm. anggaran yang kita sediakan sebenarnya. Tapi ke depan kita tetap mencoba untuk eh, mengkoordinasikan, mensinergikan setiap pekerjaan yang kita laksanakan agar kejadian-kejadian seperti yang Mm-mm. Riani sebutkan tadi bisa kita selesaikan dan tidak ada persoalan lagi di kemudian hari. Betul, memang harus diawasi ya Ya, Pak ya. harus Jangan diawasi. sampai nanti bendungan Gunung Nago nanti tiba-tiba bocor Ah, gitu iya, ya. iya, iya. Jangan sampai ini memang harus diawasi. Eh, kita udah masuk segmen terakhir dan Kepo Sumber karena Kota Padang bentar lagi itu bakal berulang tahun yang 357 tahun, 3 abad lebih. Dari Dinas PUPR sendiri, kontribusi yang seperti apa nih Pak yang dikasih oleh Dinas PUPR terhadap HUT Kota Padang yang sebentar lagi akan dihelat? Ya, sesuai dengan kewenangan Bu Riani, Mm-mm. kita tetap melaksanakan tugas kita untuk Mm-mm. penyediaan sarana prasarana kota, terus khususnya untuk akses-akses yang memang dilalui untuk kegiatan-kegiatan HJK. Titik-titik kumpulnya memang di Jalan Samudra, Batang Hmm. Ngarau, dan beberapa jalur-jalur protokol. Ini sudah kita benahi. Kalaupun ada kita temukan jalan-jalan yang rusak, berlubang, ini sudah kita perbaiki. Terus ada di kawasan Batang Arau, Mm-mm. yang memang salah satu event pelaksanaan salju sampan. Ini kita kerjasama dengan Balai Wilayah Sungai untuk bisa melakukan pengerukan sedimen agar lalu lintas untuk penyelenggaraan salju sampan ini bisa selesai lah, bisa sesuai harapan. Dan ini masih berlangsung sampai saat sekarang ini. Nah, untuk beberapa perbaikan yang kita lakukan, kita juga eh, melakukan pembersihan lapangan untuk titik-titik genangan juga Mm-mm. di lokasi-lokasi tersebut. Nah, memang ada kita temukan beberapa titik yang ternyata salurannya ada yang ditemukan sampah-sampah, Hmm. terus ada yang tersumbat. Ini sudah kita bersihkan melalui tim reaksi cepat kita, TRC kita. Nah, untuk beberapa kegiatan ya kita kurang lebih untuk supporting untuk infrastruktur ini sudah kita lakukan. Sudah dilakukan Ya, ya Pak ya. Ini ya. jangan sampai nanti ada event bom run, tiba-tiba jalan berlubang, Yes. runnernya Jatuh. jatuh gitu. Atau tim pendayung sampannya dan Kepo Sumber tiba-tiba menabrak sedimentasi tanah yang Ya, bergunung di dalam ya. sungai gitu. Mudah-mudahan ini nggak terjadi. Semoga tidak terjadi Nggak ya Pak terjadi. ya, karena kalau itu terjadi Pak Fadli Amran langsung mencari Pak Malvi. Waduh. Bagaimana pertanggungjawaban? Kacau itu. Tapi sejauh ini Pak, apakah sudah ada mungkin dari Pak Wali Kota, Pak Fadli Amran, apakah ada evaluasi khusus yang ditujukan kepada Dinas PUPR sejauh ini? Ada. Apa itu Pak? Kalau Pak Wali tetap Hmm. konsen terhadap pelayanan kita dalam hal infrastruktur. Mm-mm. Nah, kalau misalnya beliau pada saat ada perjalanan dinas ditemukan titik-titik yang memang perlu kita tangani cepat segera, kita langsung dinotis sama beliau untuk evaluasinya. Dan ini sudah dilakukan oleh beliau. Dan alhamdulillah kita bisa langsung respon untuk ditindaklanjuti. Dan ini berkala juga dilakukan walaupun tidak ada HJK pun, tidak ada kegiatan-kegiatan yang memang krusial pun. Ini bagian dari tugas pimpinan kita, Bapak Wali Kota, untuk bisa menjaga infrastruktur ini bisa lebih baik tentunya. Tuh, karena kan wajah ibu kota provinsi juga ya Pak ya. Ya. Jadi memang harus dijaga gitu. Memang harus dikembangkan mungkin menjadi sarana dan prasarana yang lebih baik lagi. Terakhir Pak Malvi nih sebagai Kadis PUPR Kota Padang, mungkin Bapak pengen menyampaikan satu harapan untuk Kota Padang di tahun ini atau beberapa tahun ke depan, seperti apa wajah Kota Padang yang
pengen Bapak wujudkan nih selama Bapak jadi Kadis PUPR? Baik, Bu Reni, harapan kami selaku penanggung jawab dalam hal infrastruktur kota, tentu kami ingin menyukseskan program unggulan Bapak Wali Kota Padang kita, Padang Ranca. Ya, Padang Ranca, Jelajah Padang, yang memang terfokus pada penanganan banjir terpadu dan juga trotoar ramah disabilitas, ramah pejalan kaki, dan juga beberapa infrastruktur berkaitan dengan revitalisasi kawasan-kawasan Kota Tua, Pasaraya yang berlangsung saat ini, dan beberapa pembenahan di kawasan wisata. Nah, mudah-mudahan dalam masa jabatan Bapak Wali Kota Padang kita ini bisa kita segera selesaikan, kita tuntaskan bertahap sesuai dengan skala prioritas tentunya. Dan harapan kami tentunya bagi masyarakat Kota Padang dengan segan-segan untuk notice kami, kita juga ada Instagram, IG PUPR, dan ini bisa sebagai kanal juga bagi kami untuk menerima laporan pengaduan terkait dengan persoalan-persoalan infrastruktur, baik itu jalan berlobang, ada drainase bermasalah, atau ada genang-genangan yang memang mengganggu titik-titik kawasan yang ada pada lingkungan pada masyarakat warga Kota Padang tentunya. Oke, baik. Ya. Nah, itu dia Dunsana Kepo Sumber. Terima kasih pada Pak Malvi Henry yang sudah meluangkan waktunya pada hari Oke, ini. siap. Sudah mengelaborasi kita tentang pembangunan Kota Padang, sampai Oke, di siap. spill nih Dunsana Kepo Sumber berapa biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan pasca bencana juga. Semoga yang telah disampaikan Pak Malvi hari ini itu bisa menjawab berbagai macam pertanyaan yang ada di kepala kita ya. Kenapa nih infrastruktur Kota Padang kayak gini? Siap. Ternyata tuh semua ada prosesnya. Dunsana Kepo Sumber. Sekali lagi terima kasih Pak Malvi. Ya, terima kasih. Dunsana Kepo Sumber, jangan lupa untuk tonton nanti potongan-potongan videonya di Instagram Sumber juga. Jangan lupa untuk meramaikan juga HJK Kota Padang yang akan berlangsung dari tanggal 6 sampai tanggal 10 Agustus. Riani pamit, Pak Malvi Henry juga pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.